Baik, kita mulai dari pengertian ejaan itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, baik itu kata, kalimat, dan sebagainya, dalam tulisan atau huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Penjelasan tersebut mengandung pengertian bahwa ejaan hanya terkait dengan tata tulis yang meliputi pemakaian huruf, penulisan kata, termasuk penulisan kata atau istilah serapan, dan pemakaian tanda baca. Selanjutnya, ejaan yang pernah berlaku dalam bahasa Indonesia. Ejaan yang berlaku pada zaman Belanda itu bernama ejaan Van Ophuijsen. Ejaan yang berlaku sejak tahun 1901 itu terdapat dalam kitab logat Malajoe. Setelah Indonesia merdeka, disusunlah ejaan baru yang merupakan perbaikan ejaan Van Ophuijsen. Ejaan itu diberi nama dengan ejaan Republik atau ejaan Sowendi. Tampaknya pemilihan nama ejaan Republik dikaitkan dengan peristiwa sejarah kemerdekaan negara kita, dan pemilihan nama ejaan Suwandi dikaitkan dengan nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu, yaitu Mr. Suwandi. Ejaan Suwandi mulai berlaku mulai tahun 1947. Dan setelah dari dua Duarsa ejaan Suwandi berlaku, diberlakukan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Orang-orang menyingkatnya menjadi EYD. Ejaan tersebut diresmikan pemberlakuannya oleh Presiden Soeharto berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Nah, selanjutnya ada perbedaan dari penulisan kata. Kalau dari ejaan yang disempurnakan atau EYD, itu kita sudah akrab dengan penulisan jujur JUJUR. Sedangkan kalau pada ejaan Republik, jujur itu ditulis dengan DJU DJUR. Dan kalau untuk opposition yaitu DJOER. Jadi di zaman Republik itu J itu masih memakai huruf D di depannya, sedangkan ketika di zaman opposition menggunakan OE untuk huruf U. Selanjutnya, kita akan membahas terkait penulisan kata. Penulisan gabungan kata berimbuhan dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan juga telah diatur pengimbuhan gabungan. Gabungan kata yang ditulis terpisah tetap terpisah jika hanya mendapat awalan atau akhiran. Contohnya sebagai berikut. Nah, jadi yang salah itu berpesta pora tanpa spasi, sedangkan yang benar itu adalah berpesta spasi pora. Selanjutnya kita membahas terkait pemakaian huruf kapital. Jadi pemakaian huruf kapital sudah diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Sekilas kaidah-kaidah itu tampak sederhana. Namun, tidak semudah itu. Salah satu persoalan yang boleh dikatakan tidak sederhana adalah penulisan nama diri. Lalu, apa yang dimaksud dengan nama diri? Nama diri adalah nama yang dipakai untuk menyebut diri seseorang, contohnya nama Sekolah Dasar Negeri 03 Pagi Lubang Buaya, Jakarta Timur. Hanya satu-satunya. Itulah yang disebut dengan nama diri, karena setiap awal kata menggunakan huruf kapital. Selanjutnya kita membahas terkait penulisan partikel. Partikel yang diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah lah, kah, tah, pun, dan per. Dalam praktiknya, penulisan partikel lah, kah, dan tah tidak menimbulkan masalah. Yang bermasalah adalah partikel pun dan per. Pada dasarnya, partikel ditulis terpisah dari kata yang mendahulinya. Contohnya sebagai berikut. Mereka pun turut mendukung pembangunan pasar tradisional itu. Partikel pun yang ditulis serangkai adalah partikel pun yang merupakan kata penghubung. Selanjutnya, kita akan membahas terkait penulisan kata depan. Kata depan yang sering salah dalam penulisan adalah kata depan di dan ke. Kadang-kadang orang merasa bingung saat membedakan kata depan awalan. Misalnya, bentuk di pada di atas termasuk kata depan atau awalan. Sekurang-kurangnya ada dua cara untuk menentukan apakah bentuk di tersebut masuk kata depan atau awalan. Pertama, kata depan di mempunyai pasangan ke dan dari. Kedua, kata depan di tidak dapat dilawankan dengan meng. Kita ambil contoh kata di atas tadi. Selain di atas, ada pula ke atas dan dari atas.
Bentuk di atas juga tidak dapat dilawankan dengan mengatas. Oleh hal tersebut, berarti bahwa di pada di atas termasuk kata depan. Oleh karena itu, kata di atas ditulis terpisah. Selanjutnya, kita membahas terkait penulisan singkatan dan akronim. Singkatan dan akronim sama-sama merupakan bentuk pendek dari sebuah kata atau lebih. Bedanya adalah bahwa singkatan merupakan bentuk pendek dari suatu kata atau lebih yang dilafalkan huruf-huruf atau huruf demi huruf. Sedangkan akronim merupakan bentuk pendek dari dua kata atau lebih yang dilafalkan seperti kata. Contohnya seperti gini nih. Singkatan itu MPR, yang kepanjangannya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sedangkan akronim itu seperti DAMRI, yang kepanjangannya adalah Jabatan Angkutan Motor Republik Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas penulisan angka dan lambang bilangan. Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, telah diatur bahwa ada dua cara menuliskan lambang bilangan, yaitu dengan angka Arab dan angka Romawi. Masalahnya, yang sering muncul dalam penerapan kaidah ejaan adalah kapan lambang bilangan itu ditulis dengan angka dan kapan ditulis dengan huruf. Hal ini sering dipertukarkan. Mari kita cermati kalimat di bawah ini. Sekurang-kurangnya sudah 2 kali rombongan mahasiswa dari Jawa Timur itu mengunjungi perpustakaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di Rawamangun, Jawa Timur. Jakarta Timur. Lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf. Lambang bilangan seperti 2, 3, 10, 30, atau 100 harus ditulis dengan huruf. Selanjutnya, pemakaian tanda baca tanda titik. Penerapan kaidah titik atau tanda titik tidak banyak menimbulkan masalah selain yang dibahas pada penulisan singkatan atau akronim di atas. Namun, ada kesalahan yang masih sering ditemukan, yaitu digunakannya pada angka atau huruf yang sudah menggunakan tanda kurung. Contohnya seperti berikut. Hal-hal yang harus dipersiapkan dalam pelaksanaan kemah sebagai berikut. A. Tanda kurung titik tanda, B. Tanda kurung titik pakaian secukupnya. Menurut kaidahnya, tanda titik tidak digunakan pada akhir penomoran yang lebih dari satu angka. Tanda titik juga tidak dipergunakan pada penomoran yang sudah menggunakan tanda kurung. Oleh karena itu, contoh di atas dapat diperbaiki menjadi sebagai berikut. Hal-hal yang harus dipersiapkan dalam pelaksanaan kemah adalah sebagai berikut. A. Tanda kurung tenda koma. B. Tanda kurung pakaian secukupnya. Jadi setelah adanya tanda kurung tidak dipergunakannya lagi tanda titik. Selanjutnya kita akan membahas tanda koma. Dalam praktik berbahasa sering ditemukan kesalahan pemakaian tanda koma. Kesalahan yang cukup mencolok adalah pemakaian tanda koma untuk memisahkan induk kalimat dan anak kalimat dalam kalimat majemuk yang anak kalimatnya mengiringi induk kalimat. Contohnya sebagai berikut. Era teknologi seperti sekarang ini akses informasi sangat bebas, sehingga diperlukan bimbingan orang tua bagi anak-anaknya. Salah satu kaidah tanda koma menyatakan bahwa tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan induk kalimat dengan anak kalimat jika induk kalimat mendahului anak kalimat atau anak kalimat mengiringi. Selanjutnya, induk kalimat. Kalimat 2 juga terdiri atas satu induk kalimat dan satu anak kalimat. Bagian yang pertama yaitu era teknologi seperti sekarang ini akses informasi sangat bebas, merupakan induk kalimat. Sedangkan bagian kedua yaitu sehingga diperlukan bimbingan orang tua bagi anak-anaknya, merupakan anak kalimat. Sehingga perbaikan yang benar adalah era teknologi seperti sekarang ini akses informasi sangat bebas sehingga diperlukan bimbingan orang tua bagi anak-anaknya. Selanjutnya adalah tanda titik koma. Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan sehubungan dengan kaidah pemakaian tanda titik koma, yaitu yang pertama, untuk menggantikan kata penghubung yang memisahkan kalimat satu dengan kalimat lain dalam kalimat majemuk setara. Dan dua, untuk memisahkan bagian-bagian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contoh sebagai berikut. Sore itu cuaca di pinggir pantai Losari sangat cerah. Jumlah keluarga tampak sedang bersantai. Para pedagang kaki lima baru saja menggelar dagangannya. Kalimat tunggal jadi di atas nih.
antar kalimat itu harus dipisahkan dengan tanda titik koma, yang sebenarnya tanda titik koma itu dapat digantikan dengan kata penghubung seperti kalimat berikut. Sore itu cuaca di pinggir pantai Losari sangat cerah dan sejumlah keluarga tampak sedang bersantai, serta para pedagang kaki lima baru saja menggelar dagangannya. Dan kalimat satu tersebut merupakan kalimat majemuk setara. Selanjutnya adalah tanda hubung. Ada sejumlah jenis kesalahan penggunaan tanda hubung, antara lain penggunaan tanda hubung untuk menulis kata ulang, untuk memisahkan tanggal, bulan, dan tahun, untuk memisahkan huruf kecil dengan huruf besar dalam sebuah kata, atau untuk memisahkan angka dan huruf dalam suatu kata. Nah, contohnya sebagai berikut nih. Undang-Undang Nomor 43 tentang pokok-pokok. Contoh penulisan kata tersebut sudah benar, namun penulisannya sering salah menjadi kata undang, strip, U-nya kecil, undang, dan pokok-pokok, P yang belakangnya juga kecil. Jadi yang benar harusnya adalah undang-undang, U-nya sama-sama besar, dan pokok-pokok, P-nya sama-sama besar. Selanjutnya tanda pisah. Pada umumnya, orang tidak tahu bahwa ada tanda hubung dalam kaidah ejaan bahasa Indonesia. Padahal, tanda hubung dicantumkan dalam ejaan bahasa Indonesia bersamaan dengan tanda baca yang lain. Hal terjadi mungkin karena tanda yang dipergunakan hampir sama. Tanda hubung lebih pendek daripada tanda pisah. Berikut contohnya. Peperangan itu terjadi tahun 1928 sampai 1930. Pada umumnya orang menulis sampai dengan hubung seperti pada contoh tersebut. Penulisan seperti itu salah. Seharusnya tanda baca yang dipergunakan adalah tanda pisah, bukan tanda hubung, sehingga perbaikannya menjadi seperti berikut. Peperangan itu terjadi tahun 1928, tanda hubung 1930. Selanjutnya adalah tanda tanya. Penerapan tanda tanya untuk kalimat tanya biasa hampir tidak menimbulkan masalah. Masalah kadang-kadang muncul jika kalimat tanya itu dalam kutipan langsung. Seperti berikut. Ayah berkata, "Kapan kita harus datang di pesta itu, Nak?" Pada kalimat tanya yang ditulis dalam kutipan, tanda tanya ditulis sebelum tanda petik. Jadi urutannya tanda tanya dulu, lalu diikuti tanda petik. Penggunaan tanda tanya pada kedua kalimat tersebut dapat diperbaiki menjadi sebagai berikut. Ayah berkata, koma, "Kapan kita harus datang di pesta itu, koma, Nak?" Lalu lanjut dengan tanda tanya. Selanjutnya, tanda seru. Tanda seru digunakan untuk ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Namun, dalam praktik berbahasa masih sering ditemukan kesalahan penulisan kalimat seru. Berikut contoh kesalahan tersebut. Perhatikan contoh berikut, titik. Kalimat tersebut termasuk kalimat perintah. Kata perhatikan merupakan tanda bahwa kalimat itu kalimat perintah. Oleh karena itu, penggunaan tanda titik pada akhir kalimat perintah tersebut salah. Seharusnya kalimatnya adalah diakhiri dengan tanda seru. Perhatikan contoh berikut tanda seru. Selanjutnya adalah tanda elipsis. Tanda elipsis dipergunakan untuk menandai kalimat yang terputus-putus atau bagian kalimat yang dihilangkan. Pada umumnya, pemakaian bahasa sudah tahu kaidah tersebut. Yang sering salah adalah penggunaan jumlah tanda titik pada tanda elipsis tersebut. Jika ditanya berapa tanda titik yang dipergunakan, jawabannya pada umumnya berbeda-beda. Padahal, jumlah titik pada tanda elipsis sebanyak 3 titik. Jika tanda elipsis terletak pada posisi akhir kalimat, harus digunakan 4 tanda titik. 3 titik merupakan tanda elipsis dan 1 titik sebagai tanda akhir kalimat. Berikut contohnya. 1 titik, 2 titik, 3 tanda seru. Tanda titik pada kalimat tersebut yang merupakan tanda elipsis tidak sama jumlahnya. Pada tanda elipsis bagian pertama dipergunakan 5 tanda titik yang diikuti tanda koma, dan pada bagian kedua dipergunakan 7 tanda titik yang diikuti tanda koma juga. Jadi yang benar itu harusnya 1, lalu tanda elipsisnya itu ada 3 titik, dan setelah kata 2
juga harus ada 3 titik. Selanjutnya adalah tanda petik. Jadi, nama tanda petik dalam ejaan ini yang dimaksud adalah tanda petik 2. Sedangkan tanda petik 1 disebut tanda petik tunggal. Tanda petik dipergunakan antara lain untuk mengapit kutipan langsung, judul puisi, lagu, film, sinetron, serta kata atau istilah yang mempunyai arti khusus. Contohnya sebagai berikut. Kata Ustadz, kita memang harus selalu bersabar dalam menghadapi hidup ini. Aku merupakan judul sajak Chairil Anwar yang sangat terkenal. Selanjutnya, tanda kurung. Pada umumnya, tanda kurung hanya dipahami untuk mengapit keterangan tambahan atau penjelas. Contohnya sebagai berikut. Sekurang-kurangnya ada 4 kaidah bahasa Indonesia. 2. 1. Tata bunyi atau fonologi. 2. Tata bentuk kata atau morfologi, dan seterusnya. Pada contoh tersebut terlihat bahwa penomoran perincian dalam teks digunakan tanda titik. Penomoran seperti itu salah. Seharusnya angka dalam penomoran seperti itu diapit tanda kurung sehingga perbaikannya menjadi sebagai berikut. Sekurang-kurangnya ada 4 kaidah bahasa Indonesia, dalam kurung 1, tata bunyi atau fonologi, dan seterusnya. Selanjutnya tanda garis miring. Kaidah tentang penggunaan tanda garis miring tidak banyak. Penggunaan tanda garis miring pada nomor surat hampir tidak masalah. Begitu pula pada tahun. Yang kadang-kadang menimbulkan masalah adalah penggunaan tanda garis miring pada nomor alamat. Kadang-kadang penggunaan tanda garis miring pada nomor alamat dianggap tidak lazim atau dianggap salah. Padahal penggunaan tanda garis miring dalam penomoran alamat tidak salah. Contohnya sebagai berikut. Alamat terakhirnya adalah Jalan Rawamangun Muka 2 atau 21, Jakarta Timur. Penulisan nomor alamat seperti atas benar. Cara lain juga bisa ditulis sebagai berikut. Alamat terakhirnya adalah Jalan Rawamangun Muka 2 nomor 21, Jakarta Timur. Tanda apostrof yaitu kaidah tanda penyingkat atau apostrof hanya 1, yaitu bahwa tanda apostrof digunakan untuk menunjukkan bagian kata atau bagian angka tahun yang dihilangkan. Contohnya sebagai berikut. Perlu dicatat bahwa penggunaan tanda apostrof seperti pada kalimat 1 dan 2 tersebut hanya dalam bahasa seni atau dalam bahasa tulisan yang lebih bersifat internal. Selanjutnya, penulisan unsur serapan. Unsur serapan adalah kata atau istilah yang berasal dari bahasa daerah atau bahasa asing. Kata atau istilah bahasa Indonesia banyak yang berasal dari bahasa asing, baik dari bahasa Arab, Portugis, Belanda, India, maupun Mandarin. Ketentuan umum penulisan unsur serapan dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, kaidah penulisan unsur serapan diatur dalam bab tersendiri. Dalam bab itu terdapat ketentuan umum yang harus diperhatikan dalam pengindonesiaan kata atau istilah asing, yakni bahwa penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya, sehingga bentuk Indonesianya dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Berikut diberikan beberapa contohnya, description dan deskripsi. Para contoh di atas dapat dibandingkan kata asing dan bahasa Indonesianya. Kata yang baku adalah deskripsi dan bukan deskripsi, karena suku pertama bahasa asing mengandung huruf E bukan I. Selanjutnya, pengelompokan unsur serapan. Pada kenyataannya, pengindonesiaan kata atau istilah asing terutama dari bahasa Inggris sekurang-kurangnya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, tulisan tetap ucapan berubah. Pengindonesiaan kata atau istilah yang berasal dari bahasa Inggris pada dasarnya dilakukan dengan mempertimbangkan ejaan, lafal, dan gabungan keduanya. Pengindonesiaan berdasarkan ejaan inilah yang termasuk dalam kelompok tulisan tetap, tetapi ucapannya berubah. Di bawah ini ada contohnya nih, yaitu bus dan bus. Pada contoh di atas terlihat bahwa tulisan bahasa asing dan bahasa Indonesianya sama, yang berubah adalah ucapan atau lafalnya. Selanjutnya, yang kedua, tulisan dan lafal berubah. Pengindonesiaan kelompok ini merupakan gabungan pengindonesiaan berdasarkan ejaan dan lafal. Artinya, kata atau istilah itu diserap atau dasar ejaan dan ucapan. Beberapa contohnya sebagai berikut. Manajemen dan manajemen. Selanjutnya yang terakhir, yang ketiga, unsur serapan yang sudah lazim.
Pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia sudah berlangsung berabad-abad lamanya. Bahasa Indonesia masih bernama bahasa Melayu. Pada mulanya, aturan atau kaidah pengindonesiaan bahasa asing atau kata asing, baik dari bahasa Arab, Portugis, Belanda, Inggris maupun Mandarin, belum ada. Oleh karena itu, pengindonesiaan kata asing berlangsung secara tidak beraturan. Bagaimana dengan pengindonesiaan kata kualitas, kuantitas, atau jadwal? Yang benar kualitas dan kuantitas dengan U atau kualitas dan kuantitas dengan W? Lalu bagaimana dengan kata jadwal? Yang benar jadwal dengan W atau jadwal dengan U? Yang harus diingat lebih dahulu adalah bahwa dalam penentuan kata yang baku dan tidak baku dapat ditelusuri asal kata tersebut. Lalu kata yang baku adalah kata yang tulisannya lebih dekat dengan aslinya. Kata kualitas dan kuantitas berasal dari bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, kedua kata itu ditulis tanpa W, yaitu quality and quantity. Oleh karena itu, kata Indonesianya yang baku adalah kualitas dan kuantitas, bukan kualitas dan kuantitas memakai W. Berbeda halnya dengan kata jadwal. Kata itu berasal dari bahasa Arab jadwal dengan W. Kata jadwal dalam bahasa aslinya ditulis dengan huruf waw fathah. Huruf waw fathah itu diindonesiakan menjadi wa, seperti kata fatwa atau takwa. Oleh karena itu, kata yang baku adalah jadwal dengan W. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya, Farid Al-Mufid, dengan NPM 241201143. Baik kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.